Di dalam satu hadis itu setiap manusia itu nanti di hari kiamat dipanggil sesuai dengan nama yang diberikan oleh orang tuanya. Tadi sing jenengi ngarang-ngarang, engko isi anak isaaken. Ya. Nanti di hari kiamat dipanggil misalnya Muhammad, oh bangga namanya Nabi. Ahmad, bangga namanya Nabi Muhammad. Ibrahim, bangga, oh kayak Nabi. Soleh, misalnya. Sulaiman, bangga. Jenenge sapa? Charles. Jenenge wong kafir ya. Isin anake. Hari kiamat lopo ben bapakku jenenge Charles. Wis ireng jenenge Charles bisa. Ndak pantas belas ya. Karena itu kalau punya putra putri dinamakan dengan nama-nama yang bagus. Hadirin hadirat rahimakumullah. Memang manusia jika sudah menikah kemudian memiliki keturunan, maka tugas daripada orang tua tersebut adalah mendidik, memberikan tarbiyah pendidikan yang baik kepada putra-putrinya. Kemudian kalau kita perhatikan bagaimana syariat Islam ini melalui Nabi kita Muhammad SAW, mulai awal kita semua ini dijadikan manusia yang murtabit, yang terikat dengan ajaran agama. Jadi mulai awal sampai akhir kita ini semua terikat dengan ajaran agama Islam. Coba kita perhatikan, abah sama ibu kita, orang tua kita, itu ketika mereka menikah belum ada anak, belum ada bakalnya anak, itu sudah dianjurkan untuk melakukan bacaan-bacaan yang dianjurkan oleh agama Islam. Sehingga ketika bertemu seorang suami dengan istri, maka Nabi SAW mengajarkan doa. Sehingga dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Lau anna ahadakum ata ahlahu." Jikalau di antara salah satu di antara kalian ini mendatangi istrinya, faguddira bainahu waladan fayaqul, maka dia berkata atau berdoa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan dari kami setan dan jauhkan setan itu daripada apa yang Engkau berikan kepada kami. Ini doa ketika suami istri itu hendak berkumpul. Maka apa kata Nabi SAW? Lau guddira bainahu waladan lam yamassahu syaitan. Kalau seandainya dari kumpulnya suami dan istri tersebut itu ditakdir oleh Allah mendapatkan seorang putra atau putri, maka insya Allah putra putri tersebut tidak akan diganggu oleh setan. Jadi anak itu belum wujud, belum ada bakalnya, itu sudah orang tuanya itu diajari untuk menjalankan syariat Islam, berdoa. Makanya jarene wong-wong iki lek ketok arek nuambeng, ya. Oh iki wong tuae ndak baca donga iki waktu kumpul ya. Nuambeng ndak ketulung misalnya. Nah, ketika berkumpul dengan suami dibaca doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya mulai awal manusia itu belum wujud sudah berkaitan dengan syariat Islam, dengan ajaran Islam. Kemudian kata para ulama, diniatkan kalau nikah itu, kalau kumpul sama istrinya, diniatkan niat-niat yang baik. Saya niat pengen punya anak yang nanti mengerti agama misalnya, anak-anak yang bisa membantu dakwahnya Nabi SAW, anak-anak yang nantinya bermanfaat bagi bangsanya misalnya. Diniati yang bagus, karena niat itu ada efeknya.
ada efek terhadap anak-anak. Kalau niatnya bagus, insya Allah putra-putrinya dijadikan putra-putri yang salihin dan salihat. Setelah itu ketika ibu itu sudah hamil kemudian melahirkan anaknya, maka dianjurkan oleh syariat untuk mengumandangkan azan di telinga kanan dan mengumandangkan iqamah di telinga kiri. Sekait lahir itu sudah berkaitan dengan syariat, sudah ada hubungan dengan syariat Islam. Kenapa? Supaya awal yang didengar oleh putra putri muslim itu adalah zikrullah, nama Allah. Mulai awal telinganya didengarkan nama Allah, kemudian diadzani, diqomati. Itu diantara tujuannya supaya selamat daripada Ummis Sibyan. Ummis Sibyan ini salah satu nama daripada jin atau dari golongan jin yang mengganggu anak-anak yang baru lahir. Diadzani, diqomati telinganya. Kemudian bagaimana syariat Islam menganjurkan ketika dilahirkan seorang anak untuk mengadakan akikoh, menyembelih hewan. Ini semuanya kaitan dengan syariat Islam, ajaran agama Islam. Bagaimana anak tersebut dianjurkan untuk dikhitan, disunat misalnya. Ndak lanang tok sak wedoke disunat. Dikhitan dengan caranya. Kemudian dianjurkan memberi nama yang bagus. Karena di dalam satu hadis itu setiap manusia itu nanti di hari kiamat dipanggil sesuai dengan nama yang diberikan oleh orang tuanya. Tadi sing jenengi ngarang-ngarang, kok isi anak isaken. Nanti di hari kiamat dipanggil misalnya Muhammad, oh bangga namanya Nabi. Ahmad, bangga namanya Nabi Muhammad. Ibrahim, bangga, oh kayak Nabi. Soleh, misalnya. Sulaiman, bangga. Jenenge sapa? Charles. Jenenge wong kafir ya. Isi anake. Hari kiamat lopo ben bapakku jenenge Charles. Wis ireng jenenge Charles bisa. Ndak pantas belas ya. Karena itu kalau punya putra putri dinamakan dengan nama-nama yang bagus. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul asma Abdullah wa Abdurrahman. Paling bagusnya nama itu Abdullah kalau punya anak laki, Abdurrahman, atau namanya Nabi Muhammad, Muhammad, Ahmad, atau nama-nama Nabi misalnya. Kalau perempuan yang salihah, istri Nabi Khadijah, Aisyah, Saudah dan lain-lain. Putri Nabi Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulthum. Paham ya? Ibunya Nabi Aminah, yang bagus-bagus. Jangan dinamai orang-orang fasik, penyanyi-penyanyi. Buat apa? Karena nama itu juga memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan anak. Kasih nama yang bagus. Jadi memberi nama itu juga berkaitan dengan ajaran agama. Setelah anak itu sudah mulai faham, maka tugas orang tua yaitu memberikan tarbiyah, memberikan pendidikan. Pendidikan yang pertama, pendidikan agama, sehingga anak itu akan cinta dengan agama. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan yang berkaitan dengan Al-Quran. Pendidikan agama diantaranya mulai kecil anaknya itu dijelaskan tentang perkara-perkara yang gaib, surga, neraka, malaikat, pahala nanti di hari kiamat, siksa misalnya. Semua yang tidak bisa dipandang mata, anak itu mulai kecil diajarkan untuk meyakini. Kemudian setelah itu dididik anak mulai kecil untuk menjalankan, mendirikan sholat. Sehingga Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'in. Ada yang mengatakan li sab'in.
wadribuhum 'alaiha ay 'ala tarkiha li'ashr. Anak-anakmu itu perintahan sholat kalau sudah umur 7 tahun. Kalau umur 10 tahun meninggalkan sholat, ya dikasih hukuman, dipukul misalnya, duduk ditandangi kayak maling, bukan. Mulai 7 tahun sholat, ayo sholat. Nanti umur 10 tidak sholat diamui, ya, dipukul ambil sandal tahu apa ya, yang tidak melukai. Harus seperti itu. Ini ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa terwujud anak di rumah menjalankan sholat kalau bapak ibunya menjalankan sholat. Lek bapak ambil ibu tidak sholat atau sholat Senin Kemis misalnya, ya, atau kadang sholat kadang tidak sholat, jangan berharap punya anak yang selalu mendirikan sholat. Kepingin anaknya sholat subuh, tapi bapaknya sholat subuh nih bendino jam 6, wis padang sholat, ya wis entenono, mari ini anakmu luwih nemen jam 7 sholatnya mari ini, sampai yang tanggung jawab, Bu. Jadi harus memberikan contoh yang baik. Bapak ibu itu memberikan contoh yang baik, sehingga dikatakan dalam satu syair mengatakan, idza kana rabbul baiti litabli dhariban fala talumanna sibyana 'ala raksi. Kalau yang punya rumah itu senengane hobine mukul gendang, di omahe gendangan terus ya, tung tak tung tang tung tang, ya jangan disalahkan, jangan disalahkan anak-anaknya kalau seneng sama joget. Anaknya joget, ya bapaknya main gendang terus. Artinya kalau anak itu melakukan kesalahan sedangkan orang tuanya tidak bisa memberikan contoh yang baik, ya jangan disalahkan anaknya, salahkan orang tuanya. Ojo rokokan, awake rokokan, podo ya. Terus berharap punya anak-anak yang meninggalkan rokok, tidak mungkin. Bapaknya dewi rokokan kok. Ibu misalnya, ojo HP-an nih. Ibu dewi HP-an, tidak bisa. Harus ngasih contoh dulu kepada anak-anak itu, karena anak itu merekam apa yang dilakukan oleh bapak dan ibunya. Jadi berikan contoh yang baik supaya anak-anak itu menjadi anak-anak yang mendirikan sholat. Nah, sekarang ini banyak yang tidak menjalankan ini, ya. Prakteknya tidak ono. Mendidik anak supaya sholat di rumah itu hampir jarang. Paling sih ditakoi, wis mangan le, ya. Ikut. Sing ditakoi perkara-perkara sing tidak penting. Sholat tidak pernah ditanya, wis sholat le, tidak pernah takut. Sholat dendi, tidak nama masjid dah, tidak ada. Kalau orang dulu takoi anak, ya, sholat duhur, mantun, di mana? Di masjid. Sopo sebelahmu mang? Oh fulan, bapak fulan. Tak takokno lho ya, jok goro. Nggih, takokno temenan ditekani omahe. Pak, iki anakku mang sholat sebelah sampean ta? Iya. Oh ya alhamdulillah. Begitu, kita kan tidak pernah kayak gitu. Sholat toh tidak sholat ya wis. Nah, ini harus dipraktekkan ini, karena orang tua itu bertanggung jawab nantinya di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk perkara agama, di samping dia itu mempercayai perkara-perkara yang gaib, kemudian dia itu mendirikan sholat, juga al-makarimil akhlak yang mulia, sing duwe tata krama, ya diajari anak iku duwe akhlak. Di antara akhlak itu berdiri kalau orang tuanya masuk ke rumah. Iki ndak ono saiki sejarah. Kalau dulu bapake teko iku anake ngadeg kabeh, menghormati. Ibunya datang dari pasar itu anak-anaknya berdiri semua, penghormatan. Berdiri ketika orang tua masuk ke dalam rumah. Lek saiki ndak kan selonjoran. Ono bapake selonjoran. Kadang ibuke ndek nisor, anake ndek dhukur kursi. Ini
akhlak-akhlak yang dulu udah ada seperti ini. Sekarang ini sudah habis, hilang kebiasaan-kebiasaan baik itu sudah hilang. Dan orang tua tidak ada yang negor sekarang. Jadi biasakan anak itu kalau ada orang tua itu kondisinya berubah. Sing asale misalnya rame, ya pencolotan misalnya, ono bapake, ono ibuke meneng. Berubah akhlak itu namanya. Sehingga diceritakan Nabi Allah Yusuf itu setiap abahnya Nabi Yakub datang itu selalu berdiri. Karena itu adab, tata krama seorang anak kepada orang tua. Nabi Yakub datang berdiri. Setiap datang berdiri. Kok subhanallah ada kejadian ketika Nabi Yakub masuk ke dalam rumah, Nabi Allah Yusuf tidak berdiri. Sekali dok itu masih. Satu kali saja. Maka diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Yusuf, wahai Yusuf, kata Allah, kenapa kamu berat berdiri ketika ayahmu datang? Wa izzati wa jalali, demi keagunganku, kata Allah, la ukhrij ya min ba'dal yawm min sulbika nabiyan abada. Sebagai hukuman kamu tidak berdiri ketika abahmu datang, mulai hari ini saya tetapkan, kata Allah, tidak akan muncul seorang nabi dari keturunanmu lagi. Wis mandek. Ya mungkin orang soleh ya, tapi nabi tidak ada dari keturunan Nabi Allah Yusuf. Kenapa? Cuman gara-gara tidak berdiri ketika abahnya datang. Sekali tok itu diberi pelajaran sama Allah Subhanahu wa taala. Ada kejadian lain. Ketika itu ada satu majelis, ada satu acara, banyak yang hadir. Datang seorang guru yang ketika itu ditokohkan orang tua. Masuk semuanya berdiri, kecuali satu orang. Lebih muda, masih muda anak. Dia tidak berdiri, kemudian kakinya itu diselonjorkan gitu. Tidak ada akhlaknya, tidak terdidik ini orang ini. Maka guru tersebut, orang tua ini tadi masuk semuanya berdiri, nyampe di depannya anak muda yang kakinya diselonjorkan itu berhenti. Ini orang tua ini berarti orang tidak ada akhlaknya ini. Tidak perlu dipukul, tidak perlu disentak, tapi orang tua ini mengeluarkan bait-bait syair, memberikan pelajaran kepada laki-laki tersebut. Orang tua ini mengatakan, idza syarakta qauman fil qiyami lidakhili majlisin, jika kamu itu kumpul sama orang-orang yang semuanya berdiri karena ada orang tua yang masuk ke satu majelis, ya, niltal wagara, maka kamu akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan, karena itu menunjukkan akhlak. Ya. Wa illa anta mustasnan gita'an kagomal gaumu illa dzal himara. Kalau enggak, kalau kamu duduk yang lainnya berdiri, maka kamu itu seperti contoh di dalam ilmu nahwu itu ya. Gomal gaum, semua kaum berdiri illal himar, kecuali keledai. Berarti intinya sama keledai sama. Dipermalukan di depan orang. Karena sebagian orang itu ada yang perlu dikerasi memang. Ada yang perlu cuman ngelihat keadaan dia langsung menyesuaikan, itu ada. Ngadeg kabeh, ngadeg dia. Nah, ini masih bisa dihalusi orang-orang seperti itu. Tapi ada orang-orang yang harus dikasari memang. Beberapa orang itu harus dikasari memang. Ya, dipermalukan di depan orang supaya dia tahu akhlak. Oleh karena itu anak-anak itu dididik supaya memiliki makarimil akhlak. Di antaranya kalau ada orang tua masuk itu berdiri. Lek ana wong tua sikile ojo di selonjorno, ojo selonjoran. Kalau ada orang tua duduk di bawah, jangan anak itu dibiasakan duduk di atas kursi. Kongkon mudun le ana bapake ngono le. Gitu. Meneng kabeh saiki wong tua ya. Akhirnya anake ndak ono akhlake semuanya. Wis gede ribut. Ustaz Habib, anak kula iki mboten enten akhlake. Ya njen didikane ndak tepak kok nyalakno anake. Salahe bapake. Kemudian dihadirkan di acara-acara yang baik, dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh,
ono maulud, ono ustadz, ono kiai ini, ada habaibnya, didatangkan itu anak-anaknya, dituntun. Ya. Jadi dikasih support gitu, didukung. Ono burudan, anaknya diajak. Coba berangkat dewe wong tuae, dibiasakan. Sehingga anak ini tumbuh di lingkungan orang-orang yang cinta dengan majelis-majelis yang baik. Wiki ndak, ayo ganti oleh. Nanti Pak, sebelah kono orkesan aja. Sampai bengi goncengan sak keluarga. Lanangi bojone anake telu digonceng kabeh. Nanti orkesan. Insyaallah. Tapi dadi opo anake? Ya. Mari ngono anake ya niru bapake. Ono orkesan di India ditekani hatta di luar kota walaupun jauh datang semangat. Kenapa? Karena bapaknya dulu mensupport dia, mendukung supaya hadir majelis-majelis yang jelek itu. Karena itu hati-hati, jangan sampai nularkan kejelekan kepada anak. Yang terakhir ajarkan Al-Qur'an. Ajarkan Al-Qur'an. Wis gede ndak iso maca Qur'an. SMP, SMA lunggu anu Beb, tolong anakku lo sampean tes misalnya. Dites maca Qur'an ndak karuan lho. Wis umur piro iku wis gede wis gerang. Maca Al-Qur'an ndak tepak blas, ndak di ngajekno ta biyen. Nggih Beb telat ngajekno. Lho, keliru. Wong Yahudi lho, wong Nasara, wong Kristen-Kristen. Anake maca kitabe apal, Injile apal. Kita ini orang muslim kadang-kadang sudah dewasa anaknya maca Qur'an tidak tepak ya. Ya, ojo berharap hafal Quran wis ya, maca tok ae. Tak kumpulno wong winongan ae ngaji yo pindho. Mungkin berapa puluh persen yang bisa, yang lainnya tidak tahu, Allah alam. Kenapa? Karena pendidikannya tidak ada. Karena itu mari kita mendidik anak kita dengan didikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kenalkan anak kita dengan agama. Kita buat mereka cinta dengan agama Islam, ya, kemudian kita ajari mereka makarimul akhlak yang baik, ya, kita tegakkan sholat di dalam rumah itu jangan dibiarkan, kemudian ajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita mulai cilik sejak ngenteni gede telat nantinya. Ya, akhiran kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang salihin, salihat, ya, anak-anak yang cinta terhadap agamanya, anak-anak yang kenal dengan nabinya, anak-anak yang menghafal Al-Quran insyaallah. Dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa kita banggakan dunia sampai akhirat. Juga wabil khusus putra-putri daripada Sahibul Bait mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang salihah insyaallah. Dan mewakili Sahibul Bait mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran antum semua dan memohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.